Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu di minggu ke-6. Di pertemuan terakhir ini kita tentang pemanfaatan telematika atau ICT. Sering kita sebut dengan ICT. Apa sih ICT itu? Nah, ICT adalah Information Communication Technology, atau kita singkat dengan ICT. Ini kita bertemu pertemuan terakhir sebelum kita UAS. Kita nanti akan bahas tentang kisi-kisi untuk UAS dan UTS. Nah, di sini ICT agar dapat memperoleh informasi secara cepat, tepat, akurat, dan dapat dipercaya, maka diperlukan peralatan teknologi. Nah, seperti misalnya teknologi komputer, jaringan, maupun perangkat-perangkat yang lainnya seperti smartphone maupun barcode reader. Nah, itu bisa jadi untuk memudahkan antara pertukaran database. Nah, hingga sekarang masih banyak perangkat teknologi yang kita gunakan, misalnya handphone yang sekarang terus berkembang, kemudian laptop, dari segi laptop, terus kemudian internet, dari yang tadinya kecepatannya 3G yang sekarang sudah menjadi 4G, bahkan nanti ada 5G. Nah, ini kita lanjut. Nah, ini untuk penerapan ICT didukung oleh 3 unsur. Nah, ini yang pertama adanya teknologi komputer, yang kedua adanya teknologi jaringan dan telekomunikasi, dan yang terakhir ada teknologi informatika. Nah, yang pertama di sini biasanya dia menjadi pendorong untuk berkembangnya suatu informasi, misalnya untuk data processing, kemudian perangkat-perangkat komputer, misalnya pertukaran data di RAM kemudian ke hard disk. Nah, itu dia menggunakan teknologi komputer. Kemudian teknologi jaringan dan telekomunikasi biasanya untuk proses penyebarannya, misalnya kita sharing, kita bagikan, kemudian kita utility secara personal maupun secara global. Nah, itu untuk teknologi jaringan dan telekomunikasi. Kemudian untuk teknologi informatika, nah biasanya implementasi teknologinya ini adanya kegiatan daripada manusia. Misalnya kita membutuhkan aplikasi absensi, kemudian kita membutuhkan aplikasi driver, aplikasi parkir, aplikasi booking lapangan, atau aplikasi semacam yang lainnya, permintaan daripada perusahaan. Nah, itu biasanya kita menggunakan teknologi informatika. Adanya bahasa pemrograman. Nah, kita tidak ke bahasa pemrograman karena itu bagian IT. Nah, di sini hanya menjelaskan penerapan ICT. Sini kita lanjut. Nah, ini e-activity dalam SIM. Misalnya ada e-commerce, ada e-business, e-government. Biasanya ini dia aplikasi daripada pemerintah. Ada e-banking yang teman-teman mungkin gunakan, kemudian e-transaction, e-marketing biasanya untuk perusahaan-perusahaan, dan e-learning yang sekarang kita gunakan untuk belajar jarak jauh. Nah, ini bisnis dan perdagangan elektronik dari segi e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, mungkin satu hanya yang lainnya, satu atau dua yang menjadi rating terbanyak penggunaannya. Nah, di sini mungkin produknya hampir sama, tapi harganya dari segi e-commerce beda-beda. Nah, itu adalah mungkin adanya pajak dan non pajak di suatu e-commerce yang ada di Indonesia. Contohnya kita membeli produk sepatu di Tokopedia harganya 100.000, kemudian di Shopee harganya 120.000. Nah, itu udah pasti beda, tergantung daripada toko dan e-commerce-nya.
Oke, kita lanjut. Nah, ini kategorisasi e-commerce. Yang pertama ada B2C, business to consumer. Yang kedua ada consumer to consumer, C2C. Yang ketiga ada business to business atau B2B. Yang keempat ada government to citizen atau G2C. Dan yang terakhir di sini adanya mobile commerce atau m-commerce. Dan di sini business to commerce, misalnya bisnis kita, barang kita langsung ke customer. Jadi kita mempunyai perusahaan langsung ke customer, langsung ke pembeli. Kemudian yang kedua, consumer to consumer, dia dibisnis lagi barang yang telah tadi dibeli sama dia dijual kembali ke customer. Kemudian business to business, misalnya kita mempunyai produk ke pembisnis lagi maupun ke distribusi. Nah, itu business to business. Kemudian bagaimana government to citizen. Nah, ini biasanya dari segi pemerintah ke luar negeri. Misalnya pertukaran data dari pemerintah, misalnya data COVID di Indonesia akan lebih diketahui oleh Amerika maupun Cina. Nah, itu biasanya government to citizen. Kemudian yang terakhir mobile commerce, biasanya bersifat mobile. Semua perdagangan bersifat mobile pada smartphone. Oke, kita lanjut. Ini keuntungannya e-commerce bagi perusahaan yang mempunyai perusahaan besar mempunyai e-commerce. Biasanya jangkauannya lebih luas. Nah, ini udah pasti. Menekan biaya operasi. Nah, ini sudah pasti. Jadi tidak ada biaya untuk ongkos kirim dari perusahaan, hanya untuk mengandalkan ongkos kirim dari ekspedisi. Kemudian memperbaiki rantai pasokan. Jam operasionalnya non-stop, 24 jam, 7 jam, bahkan sampai 365 hari untuk e-commerce. Spesialisasi spendor, nah ini sudah pasti. Kemudian mempercepat time to market. Nah, biasanya untuk melihat hari ini siapa aja yang beli, nah itu biasanya mempercepat time to market. Kemudian kostumisasi, ini udah pasti. Misalnya adanya perubahan barang, kemudian perubahan harga. Dari segi model bisa dirubah. Nah, nanti kita upload atau kita ubah dalam produk, diedit dulu, nah itu baru kita bisa gunakan. Kemudian model bisnis baru. Nah, ini yang sering saya sampaikan di kelas. Biasanya satu produk, satu perusahaan biasanya dia mempunyai grup dalam bisnis yang lainnya untuk menciptakan merek yang baru. Yang terakhir, biaya komunikasi atau koordinasi lebih rendah. Nah, ini biasanya lebih murah untuk e-commerce daripada kita jualan langsung di market atau mempunyai toko offline. Biasanya kita ada biaya-biaya pajak untuk kontrakan, untuk ruko misalnya, untuk pengantaran barang. Nah, itu biasanya untuk perusahaan biasanya meminimalisir dari segi biaya-biaya tersebut. Makanya untuk membuka e-commerce. Oke, kita lanjut. Nah, ini keuntungan e-commerce bagi konsumen, bagi si pembeli. Nah, biasanya banyak pilihan produk dan jasa. Nah, ini udah pasti. Ketika kita membeli sepatu, beda merek, beda size, beda toko, nah kita bisa membandingkan. Harganya lebih murah. Nah, ini sudah pasti karena dari business to consumer. Ketersediaan informasi, kesempatan berpartisipasi. Nah, ini biasanya kita untuk menilai daripada produk. Personalisasi sesuai selera. Nah, biasanya kita pengen modelnya apa, biasanya untuk si perusahaan itu menyediakannya banyak dari segi model. Wahana komunitas elektronik. Nah, ini sudah pasti. Biasanya ada komunitas-komunitas yang menyukai elektronik maupun otomotif. Biasanya untuk para pria dan untuk para wanita biasanya dari segi fashion. Nah, itu sudah pasti ada komunitas-komunitasnya. Pengiriman penyampaiannya segera mungkin. Biasanya 1-2 hari itu sudah sampai. Yang terakhir, tidak dikenai pajak penjualan. Nah, ini mungkin dikenai pajak tapi tidak mahal seperti kita membuka ruko toko offline. Nah, ini manfaat e-commerce bagi masyarakat. Memungkinkan telekomuting. Biasanya kita melaporkan untuk barang-barang yang tidak sesuai kepada
si Shopee atau si Tokopedia, atau langsung kepada penjual. Dapat menolong masyarakat yang kurang mampu. Nah, ini bisa jadi karena adanya donasi, zakat, kemudian adanya dibulatkan misalnya harga barang kita 19.800. Nah, yang 200 itu kita bulatkan untuk zakat infak, misalnya untuk yatim piatu, untuk zakat pembangunan masjid. Biasanya di e-commerce biasanya ada. Kemudian peningkatan kualitas hidup. Nah, ini sudah pasti. Ketika kita membeli barang, ketika kita tidak sesuai, nah pasti nanti kita akan mencari toko yang lain. Kemudian kemudahan mendapatkan layanan umum. Nah, ini sudah pasti ketika ada promo-promo di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketika nanti misalnya 11.11 atau 12.12. Nah, itu adanya update dari segi produk yang akan di flash sale. Oke, kita lanjut. Nah, ini tantangan e-commerce. Biasanya yang kita gunakan e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, ini tantangannya dari segi keamanan, model bisnis, kepercayaan dan risiko, penipuan, budaya, sumber daya manusia termasuk si pengguna. Nah, kemudian autentikasi user dan belum tersedianya public key infrastruktur. Nah, untuk di pedalaman desa misalnya perkampungan, biasanya infrastruktur internet belum ada. Kemudian masalah organisasi. Nah, ini sudah pasti akses internet yang lambat. Nah, ini kita biasanya akses internetnya yang lambat, masih 3G atau 4G pun masih lambat. Permasalahan hukum atau legalitas. Nah, sudah pasti adanya undang-undang untuk penjualan daripada e-commerce. Nah, biasanya kita menggunakan e-commerce biasanya yang bermasalah itu sinyal, kemudian tidak bisa membuka produknya, dan adanya legalitas. Biasanya itu sih yang sering digarisbawahi. Infrastrukturnya mungkin belum tersedia untuk daerah-daerah perkampungan. Oke, kita lanjut. Nah, ini digital marketing, materi terakhir untuk belajar digital marketing, biasanya untuk meningkatkan penjualan untuk perusahaan-perusahaan besar. Ini pengertian digital marketing: segala upaya untuk melakukan pemasaran suatu produk dan jasa melalui media internet. Biasanya pemasaran internet marketing biasanya untuk meningkatkan penjualan, tapi juga tidak termasuk produk dan jasa baru, branding, dan juga membina hubungan dengan pelanggan. Nah, ini menurut Covey dan Ellis Chadwick pada tahun 2019. Nah, ini pengertiannya masih baru, bisa teman-teman lihat di Google Scholar. Ini pengertian daripada digital marketing. Nah, saya kasih contoh di sini di bagian Oceania penjualan produknya misalnya 6.545, kemudian di Asia 4.544, kemudian di Afrika 8.756. Nah, ini sering saya sampaikan kenapa di Afrika misalnya produk kita lebih laku, lebih rentan untuk penjualan ke sana lebih banyak. Biasanya kita review nanti ketika triwulan atau kuartet ataupun 1 tahun sekali. Ini digital marketing. Kita lanjut. Nah, ini strateginya ketika kita membuat digital marketing untuk penjualan berbasis internet. Yang pertama, website design. Nah, jadi desain website kita harus menarik. Kemudian search engine marketing. Ya, jadi untuk pencariannya itu lebih mudah untuk satu produk maupun produk yang lainnya. Kemudian ada SEO, search engine optimization, biasanya dioptimisasi daripada produk-produk yang telah kita upload pada digital marketing, maupun daripada Instagram, berjualan di Instagram, berjualan di Facebook. Itu termasuk digital marketing. Nah, ini di sini ada social media advertising, adanya iklan. Ketika kita membuat video digital marketing, video produk, nah itu masuk ke advertising, periklanan di sosial media. Nah, pay per click advertising. Nah, ini biasanya kita gunakan atau kita misalnya untuk membuka YouTube. Nah, sebelum
YouTube itu videonya dimulai, nah biasanya ada iklan terlebih dahulu. Nah, adanya per klik itu berapa dibayarnya sama si Google. Kemudian kita membuka game, misalnya ada ketika kita membuka game ada iklan dulu. Nah, itu biasanya dia dibayar sama Google satu tayang misalnya 100 perak. Nah, itu dalam sehari berapa tayangan, nah itu ada upahnya dari Google Marketing. Yang terakhir di sini email marketing. Biasanya kita menerima email-email atau dari produk-produk yang lainnya. Oke. Nah, itu materi kita saat ini. Mungkin minggu depan kita minggu tenang dan minggu depannya kita UAS. Oke. Jika ada pertanyaan silahkan komen di WhatsApp grup, dan jangan lupa kisi-kisinya nanti saya share untuk UAS. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.